Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Indriyanti. Saya Faizah Rasnabila. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi dengan tema Islam dan teori ekonomi modern. berikut pemaparannya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan subbab tentang perkembangan pemikiran ekonomi. Secara garis besar, pemikiran-pemikiran ekonomi dapat digolongkan menjadi 4 kelompok utama, yaitu klasik, neoklasik, ekonomi keynesiaan, dan sosialisme. Yang pertama ada kelompok klasik. Kelompok klasik diawali dengan munculnya seorang tokoh utama yang bernama Adam Smith 1723 sampai 1790 dengan karangannya yang mengangkat isu kemakmuran suatu bangsa. Lalu yang kedua ada kelompok neoklasik. Berbeda halnya dengan komunitas klasik yang menaruh perhatian pada sisi penawaran, penekanan yang diberikan oleh kaum neoklasik terletak pada sisi permintaan dari suatu perekonomian. Lalu yang ketiga ada ekonomi keynesiaan, yaitu hukum Say yang mengatakan bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Ternyata lumpuh seiring dengan terjadinya depresi ekonomi yang melanda Amerika Serikat dan sebagian besar negara-negara di dunia pada tahun 1930-an. Lalu yang terakhir ada sosialisme, yaitu suatu sistem perekonomian di mana pemerintah merupakan pemilik semua alat produksi, sedangkan komunisme adalah sistem perekonomian dengan pemilikan bersama atas faktor produksi oleh sekelompok individu, termasuk keputusan distribusi barang-barang yang dihasilkan dalam kegiatan perekonomian. Islam adalah ajaran yang bertujuan untuk membahagiakan manusia di dunia dan akhirat secara bersama-sama dan saling berkaitan. Kebahagiaan hidup di dunia harus menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat, dan harapan hidup di akhirat harus menjadi landasan motivasi dalam melakukan kegiatan di dunia yang didasarkan pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian ekonomi Islam sendiri merupakan sebuah hakikat yang pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang atau jasa sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka memperoleh ridhonya, petunjuk Allah tentang masalah ekonomi telah ada sejak wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ekonomi Islam dibangun di atas landasan filosof, yaitu tauhid, keadilan dan keseimbangan, kebebasan, serta pertanggungjawaban. Tauhid secara harfiah artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni pandangan bahwa semua yang ada merupakan ciptaan dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya Dia yang mengatur segala sesuatunya, termasuk mekanisme hubungan antara manusia, cara memperoleh rezeki, dan sebagainya. Keadilan dan keseimbangan, yang dimaksud dengan landasan keadilan dan keseimbangan ini adalah bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi atas paham keadilan, yakni menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, kebebasan, yaitu mengandung pengertian bahwa manusia melakukan seluruh aktivitas ekonominya sepanjang tidak ada ketentuan Allah yang melarangnya. Dan yang terakhir merupakan pertanggungjawaban. Menurut Islam, bahwa sungguh pun manusia diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan, namun kebebasannya ini harus bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, etik, dan moral. Berikut pemaparan materi dari saya, Faizah dan Namira. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.